Pagi itu, tanggal 29 Mei 1945, aula besar di Gedung Chua Singin dipenuhi wajah-wajah serius. Para tokoh bangsa duduk rapi dengan pakaian jas, beskap atau batik. Di deretan kursi depan, Dr. Andes Rajiman Wetjoningrat duduk sebagai ketua sidang. Di sampingnya ada sekretaris dan beberapa perwira Jepang duduk agak terpisah menjadi pengawas jalannya sidang. Saudara-saudara sekalian, kita telah diberikan kesempatan untuk memikirkan dasar negara merdeka. Pertanyaan saya, apa dasar negara merdeka kelak? Anggota pertama yang berbicara panjang adalah Muhammad Yamin. Ia maju dengan tenang, membawa naskah pidatonya dengan gaya seorang pujangga dan politikus. Ia membacakan gagasannya. Negara Indonesia harus berdiri atas 5 asas: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Yamin menekankan persatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Katanya, hanya dengan kebangsaan yang bulat Indonesia bisa merdeka dan berdiri di tengah bangsa-bangsa lain. Para anggota menyimak dengan khidmat. Ada yang mengangguk setuju. Giliran Prof. Dr. Andes Soepomo. Ia bukan orator melainkan seorang ahli hukum tata negara. Dengan suara agak monoton, ia menjelaskan teori panjang tentang bentuk negara. Negara yang kita dirikan bukanlah negara liberal ala barat, bukan pula negara individualis. Kita harus membangun negara integralistik di mana rakyat dan negara bersatu. Negara adalah keluarga besar. Soepomo menjelaskan perbandingan dengan negara-negara lain, menguraikan kelebihan dan kekurangannya. Ia menekankan pentingnya persatuan dan gotong royong. Namun, tidak semua setuju. Beberapa anggota seperti Ki Bagoes Hadikuesomo mengangkat tangan untuk menanggapi. Ia menegaskan bahwa dasar negara sebaiknya Islam karena mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim. Saat itu, suasana sidang mulai terasa hangat. Perbedaan pandangan semakin terlihat. Hari terakhir sidang pertama, suasana tampak lebih tegang. Kali ini Insinyur Soekarno berdiri. Ia tidak membawa naskah panjang seperti Yamin, hanya beberapa catatan kecil, namun suaranya berapi-api memenuhi ruangan. Saudara-saudara, dasar yang kita akan bangun untuk Indonesia merdeka, saya namakan Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Suasana ruang sidang berubah penuh semangat. Beberapa anggota bertepuk tangan. Soekarno kemudian menambahkan bahwa kelima dasar itu bisa diperas menjadi 3 atau trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Bahkan menjadi 1 atau ekasila: gotong royong. Pidato Soekarno membuat banyak anggota terkesan. Perdebatan masih ada, terutama antara kelompok nasionalisme dan kelompok Islam. Namun, pidato itu menutup sidang pertama. Saudara,
tugas kita menyempurnakan dasar negara. Namun, tampaknya masih ada perbedaan pendapat terutama pada sila pertama. Ya, Piagam Jakarta dengan 7 kata, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya masih menjadi perdebatan. Sebagian saudara kita dari Indonesia Timur keberatan. Sebagai ulama, saya memahami aspirasi umat Islam. Tapi, saya juga sadar bila kita paksakan, persatuan bangsa bisa terguncang. Negara ini bukan untuk satu golongan saja. Jika kita berselisih di awal, bagaimana kelak Indonesia akan merdeka? Mungkin kita bisa mencari kompromi baru, tetapi apakah semua rela melepas 7 kata itu? Tidak mudah. Kaum muslim sudah menaruh harapan besar pada Piagam Jakarta. Namun saudara-saudara, bila tetap dipertahankan, saudara kita dari timur akan menarik diri. Apakah itu tidak bahaya? Kita buntu, panitia 8 tidak bisa mengambil keputusan, perbedaan terlalu tajam. Baiklah, kalau begitu keputusan kita serahkan pada sidang besar. Beberapa tokoh ditunjuk menjadi panitia 9. Mereka berkumpul di luar sidang resmi untuk menyelesaikan perdebatan. Mereka mewakili golongan Islam dan nasionalis. Saudara-saudara, mari kita rumuskan dasar negara yang bisa diterima semua pihak. Bagaimana jika kita menambahkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya? Itu bisa diterima, yang penting persatuan tetap terjaga. Baik, mari kita sahkan. Siap, Bung. Bagaimana kalau kita ubah sila pertama dengan ketuhanan yang Maha Esa dan dilanjutkan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 10 Juni sampai 16 Juni 1945, perdebatan panjang akhirnya melahirkan Piagam Jakarta. Dokumen inilah yang menjadi fondasi lahirnya negara Indonesia yang merdeka. The Supreme Commander for the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Will General Wainwright and General Percival step forward and accompany me while I sign? Jepang kalah! Kita harus bertindak! Bung Karno, Bung Hatta, Jepang sedang menyerah. Ini saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan. Syahrir, aku juga mendengar kabar itu. Tapi dengar, tentara Jepang masih bersenjata lengkap di sini. Kalau kita bergerak gegabah, rakyat bisa jadi korban. Justru karena Jepang kalah, saat ini kekuasaan mereka goyah. Kalau kita menunda, rakyat akan mengira kemerdekaan ini hadiah dari Jepang. Tidak, Republik harus lahir dari tangan kita sendiri atas nama bangsa. Syahrir, semangatmu aku pahami. Tapi kita harus tetap bijaksana. Proklamasi harus dipersiapkan dengan teratur agar diakui dunia, bukan sekedar teriakan tanpa kekuatan. Baiklah Bung, tapi jangan lupa sejarah menunggu. Kalau kita ragu, rakyat akan bergerak sendiri dan kita akan tertinggal oleh arusnya. Kalau malam ini kita tidak bergerak, rakyat akan menganggap kita pengecut. Jangan sampai bangsa ini lahir dari belas kasihan Jepang. Republik harus lahir dari keberanian kita sendiri. Aku paham Syahrir, tapi dengarkan. Tentara Jepang masih berjaga di jalanan. Mereka bisa menumpaskan kita dengan mudah kalau kita gegabah. Aku tidak akan membawa rakyat ke medan pembantaian. Syahrir, perjuangan tidak cukup dengan semangat saja. Kita butuh strategi. Proklamasi harus diumumkan pada waktu yang tepat agar bangsa-bangsa lain mengakui kemerdekaan kita. Baiklah Bung, kalau Bung Karno dan Bung Hatta tetap ragu, ingatlah,
rakyat tidak akan tinggal diam. Pemuda siap bergerak sendiri. Kabar mengejutkan datang. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Para pemuda mendesak agar kemerdekaan diproklamasikan segera, tanpa menunggu janji Jepang. Bung Karno! Bung Karno! Bung Karno! Ya, ada apa? Bung Karno, saatnya sekarang. Jepang sudah kalah. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan malam ini juga. Tidak bisa begitu, nak. Proklamasi bukan perkara terburu-buru. Tetapi kita harus menunggu keputusan resmi dari PPKI. Bung, kalau menunggu Belanda bisa kembali. Rakyat sudah siap. Kami tidak mau bangsa ini kembali dijajah. Kami pahami semangat kalian, tapi jangan gegabah. Kemerdekaan harus sah dan diakui semua pihak. Para pemuda akhirnya mengambil jalan keras. Mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok jauh dari pengaruh Jepang. Bung Karno, Bung Hatta, ikutlah bersama kami. Kami tidak ingin Jepang mempengaruhi keputusan proklamasi. Apa maksud kalian ini? Demi kemerdekaan, Bung, kami bawa kalian ke tempat aman agar proklamasi segera diputuskan. Ini penculikan, kalian gegabah. Tapi jika ini demi bangsa, kami ikut. Ahmad Soebarjo datang ke Rengas Dengklok, berunding dengan para pemuda. Soebarjo menjamin proklamasi akan dilaksanakan besok pagi 17 Agustus 1945. Bung Karno dan Bung Hatta akan memimpin. Malam itu, setelah kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta berkumpul di rumah Laksamana Maida. Disinilah naskah proklamasi dirumuskan. Ya, ada apa? Bisakah saya meminjam rumah Anda untuk membuat naskah proklamasi? Baik, silahkan masuk. Berbincang. Saudara-saudara, saatnya kita menentukan nasib bangsa ini. Proklamasi harus dibacakan besok. Naskah proklamasi harus singkat, jelas, dan langsung menyatakan kemerdekaan. Baik, izinkan saya merumuskan kalimat awal. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Bagaimana menurut saudara? Ya, kalimat itu tegas dan mengandung tekad bulat. Lanjutkan dengan pernyataan pemindahan kekuasaan kepada bangsa Indonesia itu sendiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Naskah ini telah diketik. Bagaimana kalau naskah ini kita tanda tangani yang ada di sini? Saya tidak setuju, Bung. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskah itu? Baiklah. Baiklah, naskah proklamasi akan dibacakan besok pada tanggal 17 Agustus 1945 dan saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jakarta. Ayo, Gang.